فهمها أولئك لهم عقبى الدار أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة وهي الجنة وقد جاء تفسيرها في قوله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم أي جنات إقامة خالدة يدخلها أولئك الأبرار ومن كان صالحا من آبائهم ونسائهم وأولادهم ليأنسوا بلقائهم ويتم بهم سرورهم وإن لم يكونوا يستحقون هذه المنازل العالية بأعمالهم فترفع منازل هؤلاء إكراما لأولئك وذلك فضل الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Melanjutkan di sini masih di dalam surat Ar-Ra'd yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua perihal daripada orang-orang yang beriman dan juga orang-orang kufar. Dan mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat sebelumnya menjelaskan nasib ataupun tempat terakhir mereka tatkala mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas di sini Allah Subhanahu wa taala mensifatkan kepada kita beberapa sifat daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat orang yang tidak dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang buta. Yang artinya dirinya bisa melihat, bisa memahami dan juga bisa mempelajari daripada ayat-ayat Al-Qur'an dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tergolong daripada ulul albab, orang-orang yang memiliki pemikiran dan juga hati yang jernih sehingga mereka bisa mengetahui kebenaran dan melihat kebenaran tersebut ada di dalam ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah sempat kita jelaskan beberapa sifat yang dimiliki oleh orang-orang tersebut, yaitu ulul albab, yang mana mereka bisa mempelajari dan juga memahami daripada apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini sifat-sifat mereka yang kemarin dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Mereka adalah orang yang sejatinya tidak pernah mengingkari daripada janji-janjinya. Entah itu janji yang telah dia sepakati ataupun dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada sesama, maka mereka akan semaksimal mungkin menepati daripada janji-janji tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas daripada janji Allah Subhanahu wa taala ahdillah, di antaranya yaitu apa? Alladzi ahadahum alaihi hina kanu fi sulbi Adam wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Janji yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala semua manusia masih berada di dalam sulubnya Nabi Allah Adam alaihi salam. Yang mana dijelaskan pula di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-A'raf ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji tersebut, alastu birabbikum qalu bala. Allah menanyakan kepada mereka semua, bukankah aku Tuhan kalian semua? Dan mereka pun seluruhnya menjawab bala iya. Yang artinya meyakini dan juga mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan mereka. Itu janji pertama yang disebutkan di dalam ayat tersebut ataupun yang dikatakan oleh Ibn Abbas arti daripada ahdillah. Adapun arti yang lain sebagaimana yang dijelaskan di sini, annal murad bi ahdillah kullu amrin qamad dalilu ala sihhatih. Setiap perkara yang menunjukkan kebenaran keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan dalil apapun.
Maka itu termasuk daripada janji-janji yang harusnya mereka tepati dengan apa? Dengan beriman keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya alam semesta yang sangat luar biasa ini, kita tahu bahwa pasti ada yang menciptakannya. Menepati janji tersebut yaitu apa? Dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan daripada alam semesta itu. Al-asya' allati aqama Allahu 'alaiha dalail aqliyah qati'ah la tuqbalu an-nasakh wat taghyir. Dalil-dalil yang menunjukkan keberadaan dan juga wujudnya Allah Subhanahu wa taala, entah itu daripada dalil akli ataupun dalil nakli. Dalil akli yang bisa kita lihat daripada segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Orang yang memiliki hati jernih sebagaimana yang dikategorikan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala ulul albab, mereka bisa mempelajari daripada apa yang mereka lihat dengan akal mereka, menunjukkan bahwa ini semua tercipta karena ada sang penciptanya. Maka di dalam menepati janji tersebut, sebagaimana apa yang sudah diolah oleh pikiran orang itu, artinya apa? Dia harus mempercayai bahwa sang penciptanya itu ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun daripada dalil naqli, daripada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada ayat-ayatnya, daripada tanda-tandanya, daripada dalil-dalil yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-firmannya, itu semua juga harus kita tepati di dalam meyakininya dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk daripada janji-janji yang dijelaskan di sini, daripada sifat orang-orang yang ulul albab, yang memiliki pemikiran yang jernih, bukan orang yang buta sehingga dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin juga dijelaskan di sini, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Sifat mereka diantaranya yang dijelaskan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjalin daripada, menyambung daripada tali silaturahmi. Itu termasuk daripada orang-orang yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-ulul albab, orang yang memiliki pemikiran dan juga hati yang jernih, yang salim, sehingga dirinya tergerak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat yang kedua dan juga yang ketiga dan keempat, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka takut daripada siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kemarin sempat kita jelaskan, wahum li rahbatihim jaduna fi taatillah muhafizuna ala hududih. Mereka di dalam merasa takut tersebut, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berusaha dan juga berupaya semaksimal mungkin di dalam menjalankan ketaatan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjaga diri mereka semaksimal mungkin untuk tidak melampaui batasan-batasan daripada hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang lainnya sebagaimana yang tadi kita baca, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Sifat yang lain yang digambarkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, sifatnya ulul albab, yaitu apa? Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memiliki sifat sabar, alal makarih taraban limardatillah, daripada segala ujian, daripada segala musibah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan mereka semua. Tujuan kesabaran mereka hanya mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di situ mereka memiliki kesabaran ibtigha'a wajhi rabbihim, untuk menggapai daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran di dalam ayat ini dijelaskan di dalam tafsir, di dalam hal-hal ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang tersebut sesuatu yang secara zahirnya tidak nikmat, sesuatu yang secara zahirnya itu menyusahkan ataupun menyulitkan ataupun menyakitkan, daripada pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dirinya memiliki sifat yaitu apa? Sabar. Pada
bersabar atas segala ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menjalaninya memiliki sifat kesabaran tersebut sebagaimana yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Berarti dia tergolong daripada ulul albab, orang yang memiliki pemikiran dan juga hati yang bersih, yang jernih, sehingga dirinya tergerak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dijelaskan di sini wa aqamus shalah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan daripada salat fardu, daripada kewajiban-kewajiban salatnya di dalam waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun salatnya pun juga sangat luar biasa, menjalankannya semaksimal mungkin sesuai batasan-batasan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada waktu-waktu salat tersebut. Wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan juga daripada sergi harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba tersebut, sifat mereka yaitu apa? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mereka di dalam menjalankan itu daripada rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa meninfakkan. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dari sebagian harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua. Entah infak di sini artinya daripada infak yang wajib, daripada zakat-zakat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun sifat infaknya adalah infak yang sunnah, daripada sedekah yang mana Allah Subhanahu wa taala menuntut bagi siapapun yang mampu untuk memperhatikan daripada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maka itu adalah sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa apa? Mengeluarkan daripada infaknya dalam keadaan apapun, fil khafa'i wal ananiyah, sirran wa alaniyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun di hadapan orang lain, ditunjukkan di hadapan orang lain. Itu adalah sifat mereka. Dalam keadaan apapun mereka senantiasa menginfakkan rezekinya, hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Fil khafa'i wal alaniyah, dengan sembunyi-sembunyi dan juga dengan di hadapan orang lain, yang mana tujuan mereka pastinya untuk mendapatkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan itu semua semata-mata untuk dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dipandang oleh manusia yang lainnya ataupun mendapatkan daripada pujian-pujian. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dengan dua sifat tersebut. Infaknya yang dilakukan dengan keadaan sir dan juga dengan keadaan alaniyah. Sir itu sembunyi-sembunyi dan juga alaniyah itu di hadapan orang lain. Maka di sini sifat mereka adalah seperti itu. Dalam keadaan apapun mereka senantiasa menginfakkan daripada rezekinya kepada dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa menutupi keburukan dengan hal-hal yang baik, sifat yang buruk dengan sifat yang baik, membalas sesuatu yang buruk dengan balasan yang baik. Itu adalah sifat mereka, bukan membalas sesuatu yang buruk dengan keburukan, bukan membalas sesuatu yang jelek dengan kejelekan, tetapi sifat mereka wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Mereka membalas keburukan, entah yang mereka lakukan dengan kebaikan atau keburukan orang lain ketika memperlakukan orang tersebut dengan apa? Dengan kebaikan. Maka dijelaskan di sini, yadfa'una al-jahla bil ilmi wal adab bis-sabr. Ini sifat daripada mereka untuk membalas kebaikan kepada orang-orang yang memperlakukan dirinya dengan kelakuan-kelakuan yang tidak baik. Kebodohan dibalas dengan kesantunan. Orang yang senantiasa mengganggu ataupun menyakiti dibalasnya dengan apa? Dengan kesabaran.
Tidak dengan dibalas dengan menyakiti orang lain itu juga, ataupun melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang yang menyakitinya. Tapi apa bersamanya? Imam Ibnu Abbas memiliki pendapat yang lain sebagaimana dijelaskan di sini, yatba'una bil 'amali shalih as-sayyi'u min al-a'mal. Kalau tadi perilaku orang lain terhadap dirinya yang buruk dibalas dengan perilaku yang baik ataupun dibalas dengan kesabaran, sesuatu yang baik. Tapi di sini Ibnu Abbas mengatakan bahwa mereka memiliki perilaku yang buruk, yang mana manusia pasti tidak luput daripada kesalahan ataupun kemaksiatan. Tetapi apa? Tetapi mereka akan terus mengikutkannya dengan amalan-amalan yang baik. Dia tahu dirinya memiliki sisi buruk, tetapi dirinya terus berusaha untuk memperbanyak daripada amalan-amalan yang baik. Sebagaimana di sini dijelaskan, yatba'una bil 'amali shalih as-sayyi'a min al-a'mal. Mereka itu menutupi daripada amalan-amalan buruk mereka dengan apa? Dengan amalan-amalan saleh, supaya apa? Amalan buruk tersebut dihapuskan daripada dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ya'maluna al-hasanat liyadra'u biha sayyi'at. Mereka melakukan amalan-amalan saleh, tujuannya bukan hanya untuk menutupi keburukan-keburukan mereka, kemaksiatan-kemaksiatan daripada dosa-dosa yang mereka lakukan, tetapi supaya dengan amalan soleh itu bisa membentengi dirinya daripada perilaku-perilaku yang tidak baik. Bisa merubah daripada dirinya yang biasanya melakukan hal-hal yang tidak baik karena kesolehan orang tersebut, karena usaha orang tersebut untuk terus beramal soleh, maka kebiasaan buruknya itu bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya saja dosanya, tetapi kebiasaan keburukan tersebut bisa digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang itu tidak lagi melakukannya. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan hendaknya kita ini sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikutkan segala keburukan yang tidak sengaja ataupun yang sengaja kita lakukan dengan apa? Dengan amalan-amalan yang baik, dengan amalan-amalan yang soleh, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan amalan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, takwa. Amalan yang baik itu bisa menghapuskan, bisa kita artikan dosa-dosa daripada amalan buruk ini, daripada kemaksiatan. Tapi bisa kita artikan juga takwa, artinya apa? Menghapuskan daripada kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang tersebut. Karena apa? Karena apa? Karena dirinya telah melakukan daripada amalan-amalan yang baik. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW seperti itu, dan juga Allah Subhanahu wa taala sendiri pernah menyampaikan di dalam firman-Nya yang memiliki arti yang sama, bahwa amalan yang soleh itu bisa menghalangi seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, ataupun yang dulunya memiliki kebiasaan yang tidak baik bisa dihapuskan dan juga dijaga dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak melakukan daripada amalan tersebut. Kita tahu dalam ayat yang lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat, kalau salatnya benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan salat itu niscaya orang tersebut akan terhalangi daripada perilaku fahsya dan juga munkar. Dengan apa? Dengan salatnya. Salat ibadah yang baik dengan kesolehannya itu niscaya fahsya dan juga munkar, kemaksiatan atau perilaku yang tidak baik bisa dihapuskan dan juga dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sisi ketika kita itu beramal saleh, selagi kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah kita lakukan supaya dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbagi juga dengan apa? Dengan memperbanyak daripada amalan-amalan saleh. Supaya apa? Supaya dosa-dosanya kita terampuni juga dengan amalan soleh tersebut, ataupun paling tidak pahala kita lebih banyak daripada dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Andai saja kemaksiatan dosa tersebut tidak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memiliki niat supaya dengan amalan soleh tersebut kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terjerumus lagi di dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang biasanya sudah kita lakukan. Maka di sini
daripada arti wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Mereka orang-orang ulul albab yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifatnya, di antaranya mereka membalas keburukan dengan kebaikan. Keburukan di dalam dirinya sendiri dibalas dengan amalan-amalan saleh yang dia lakukan, sebagaimana terdapat daripada Imam Ibnu Abbas, ataupun keburukan orang lain yang dia lakukan kepada dirinya dibalas dengan kebaikan. Maka itu adalah sifat-sifat orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang ulul albab yang benar-benar memiliki pemikiran dan juga hati yang bersih, sehingga tanda-tanda apapun, ayat-ayat apapun, mukjizat apapun yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirinya bisa meyakini, melapangkan dadanya untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang paling benar. Ulaika lahum uqbada, ditambahkan lagi di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina istajabu li rabbihimul husna. Allah sudah menjanjikan kepada mereka semua yang mengijabahi daripada seruan Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beriman kepada Allah, memperbanyak daripada amalan-amalan saleh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan yang namanya husna. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala ketika mensifatkan daripada orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang tidak beriman, Allah seakan-akan mempertanyakan, apa ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma? Orang yang bisa mengetahui kebenaran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah bisa disamakan dengan orang yang buta yang tidak mengetahui daripada kebenaran tersebut? Maka di situ Allah Subhanahu wa taala katakan, innama yatadzakkaru ulul albab. Orang-orang yang bisa memahami itu semua daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah ulul albab. Sehingga sifat-sifatnya bagaimana kemarin kita jelaskan, daripada sifatnya ulul albab, yang mana mereka adalah orang-orang yang apa? Alladzina istajabu. Mereka adalah orang-orang yang mendengarkan seruan-seruan tersebut, yang akhirnya beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijanjikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahum uqbada, bahwa mereka akan mendapatkan akibat yang terbaik untuk mereka semua. Al-aqibah al-mahmudah, akibat yang baik pasti akan dia dapatkan, khususnya ketika mereka nanti apa? Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Wa hiya jannah, surga yang Allah Subhanahu wa taala pasti akan mereka dapatkan. Kalau di dunia ini mereka tidak mendapatkan akibat yang baik, walaupun Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain sudah menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, kalau mereka bersabar di dalam menjalankan ketakwaannya, menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akibat baik akan mereka dapatkan di dunia ini. Wal akibatu lil muttaqin. Akibat yang baik pasti akan didapatkan bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Dan kalau kita lihat daripada janji Allah Subhanahu wa taala tersebut, daripada umat-umat terdahulu sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertakwa kepada Allah, bersabar di dalam menjalankan ketakwaannya, walaupun di dalam kehidupan awalnya mereka tidak enak. Bagaimana digambarkan di situ kalau kita lihat daripada perjalanan para nabi dan juga rasul. Bagaimana kaumnya ketika itu tidak mempercayainya, mendustakannya, menyakitinya, mengusirnya. Tetapi apa? Akibat baik mereka dapatkan. Untuk siapa? Orang-orang yang beriman dan juga kepada nabi dan juga rasul tersebut. Seluruhnya apa? Yang tidak bertakwa dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat daripada Nabi Allah Musa alaihi salam, bagaimana kaumnya yang ketika itu akhirnya beriman kepada Nabi Allah Musa alaihi salam dari Israel. Mereka di dalam kehidupannya itu siapa mereka? Budaknya Firaun, kerajaan Firaun ketika itu. Tetapi dia bersabar di dalam menjalankan apa yang diinginkan oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Akhirnya apa? Kerajaan, kekuasaan yang sebesar itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akibat baik didapatkan oleh Nabi Allah Musa dan juga Bani Israil yang mengikuti daripada Nabi Allah Musa ketika itu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka semua, wal aqwa ulaika lahum uqbada. Mereka akan mendapatkan akibat yang baik
daripada Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat pastinya mereka akan mendapatkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain dijelaskan di sini bahwa tafsirnya jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tergolong daripada sifat-sifat yang kemarin dan juga tadi kita jelaskan, mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bersama siapa? Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bersama orang-orang yang saleh daripada ayah-ayah mereka, daripada nenek moyang mereka, daripada istri-istri mereka, dan juga daripada dzurriyyah mereka, keturunan mereka. Dan di sini kita garis bawahi, mereka yang memiliki sifat seperti itu akan masuk surga. Wa man salaha, bagi orang-orang yang saleh di antara mereka. Kalau yang saleh berarti tidak masuk. Orang-orang yang saleh saja yang akan dimasukkan bersama mereka dari kakek-kakeknya, dari ayah-ayahnya, dari istri dan juga dari keturunannya. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bagaimana dijelaskan jannatu iqamatin khalidah yadkhulunaha ulaikal abrar wa man kana shalihan. Mereka yang memiliki sifat-sifat seperti itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kekal ada di tempat tersebut, dan akan bersamakan dengan mereka siapapun yang saleh di antara keluarga mereka. Selagi memiliki kesalehan. Salehan di sini ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun amalannya tidak seperti dengan amalan-amalan mereka. Tapi mereka akan ditempatkan di tempat yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa saja surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana shalihan min abaihim wa nisaihim wa auladihim. Dan dari orang-orang yang saleh di antara keluarga mereka, entah itu ayahnya ataupun kakeknya ataupun istri-istrinya ataupun anak-anak mereka. Tujuannya apa? Mereka yang sudah masuk surga pasti sudah mendapatkan kenikmatan. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mempersamakan mereka, keluarga-keluarga mereka yang saleh bersama mereka, itu ditambahkan kenikmatan daripada kenikmatan yang sudah mereka dapatkan. Kalau kita hidup misalnya sekarang ini di dunia sendirian, tapi segala kenikmatan bisa kita dapatkan. Berbeda dengan kalau kita hidup dalam kenikmatan tersebut, tetapi kenikmatan yang kita rasakan itu kita bersama keluarga kita, bersama ayah kita, bersama anak kita, bersama istri kita, pasti berbeda. Pasti kita memilih bersama mereka. Mungkin bisa saja kita memilih lebih baik hidup tidak nikmat asalkan bersama apa? Bersama keluarga. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kenikmatan yang lebih bagi orang-orang yang sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Akan dibersamakan dengan mereka bagi orang-orang yang saleh di antara mereka daripada ayah, keluarga dan juga anak-anak mereka. Li'annasu bi liqa'ihim wa yatimna bihim sururahum. Supaya mereka itu tenang, tentram hatinya. Karena apa? Karena di sekelilingnya ada siapa? Ada keluarganya. Dan mereka nyaman, mereka lebih gembira tatkala ada di sekelilingnya orang-orang yang dekat di antaranya, yaitu siapa? Keluarganya sendiri, bukan orang yang lain ataupun orang asing. Wa illam yakunu yastahiquna hadhihi al-manzilah al-'aliyah bil amali. Bagaimana tadi kita jelaskan, walaupun mereka entah itu ayahnya ataupun istrinya ataupun anak-anaknya itu seharusnya tidak berhak dan juga tidak pantas mendapatkan kedudukan yang tinggi di tempat tersebut. Tetapi demi orang yang saleh ini, demi orang yang disifatkan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki ketingkatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, supaya dirinya lebih merasakan kegembiraan yang sangat luar biasa, supaya dirinya lebih merasakan ketentraman yang sangat luar biasa di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dibaratkan orang-orang yang saleh di antara keluarga mereka. Jadi berkat satu orang yang baik di antara keluarga, orang keluarganya semua itu bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala berkat orang tersebut. Walaupun mereka keluarga mereka kedudukannya itu sangat jauh kalau dibandingkan, tapi apa karena mereka adalah keluarganya orang yang soleh, insya Allah dikumpulkan berduga dengan siapa? Dengan orang-orang yang soleh.
Batarfa'u manazila haula ikraman lillahi. Maka akan diangkat derajat orang-orang daripada keluarga tersebut, walaupun kedudukannya dan juga keistimewaannya berbeda dengan orang yang soleh tadi itu, maka akan diangkat derajatnya untuk memuliakan siapa? Memuliakan orang yang soleh dan yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu. Tidak bisa kita ukur. Yang amalannya 100%, dia tempatnya di tempatnya 100%. Yang amalnya 90%, dia ditempatkan di tempat yang telah melakukan amalan 90%. Itu tidak bisa diukur seperti itu. Pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa diukur dengan seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memuliakan seseorang, maka tidak ada ukuran-ukuran seperti itu lagi. Walaupun dirinya, orang-orang tersebut yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah orang-orang yang memiliki ketakwaan yang tinggi, yang seharusnya beramal solehnya itu lebih tinggi lagi sebagaimana mereka lakukan, tetapi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadlullah, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya menghormati, memuliakan daripada orang-orang yang soleh tadi ini, sehingga keluarganya pun disertakan bersama mereka semua. Tsumma inna lahum ikraman akhar bayyanahu biqawli wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Ay wal malaikatu tadkhulu 'alaihim litahni'ati min kulli babin min abwabil jannah yaquluna salamun 'alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbad dar. Cukup banyak. Mungkin nanti insyaallah dilanjutkan dalam lanjutan daripada ayatnya di sini. Setelah mereka orang-orang yang soleh tadi digambarkan di sini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang ulul albab, daripada sifat-sifatnya tidak pernah ingkar janji, khususnya janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dirinya memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tergerak senantiasa, yaitu apa? Untuk beramal saleh, untuk menghindari daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat bagaimana kemarin kita bahas, mereka ini memiliki kegigihan di dalam amal saleh, tapi rasa takut masih terus di dalam hatinya. Tidak memiliki rasa keamanan daripada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ciri-cirinya orang yang saleh seperti itu. Selagi dirinya belum meninggal di dunia ini, maka rasa takut terus menghantui daripada orang-orang yang saleh. Takut atas murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terus tergerak di dalam dirinya untuk senantiasa beramal saleh. Bahkan mereka anggap bahwa amalan-amalan saleh yang mereka lakukan itu bukanlah amalan-amalan yang baik. Mereka anggap itu adalah sesuatu yang nilainya sangat kecil sekali. Tidak bisa dibandingkan daripada apa yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka semua. Mereka adalah orang-orang yang bersabar. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan daripada salatnya, daripada zakatnya, daripada infaknya. Maka mereka akan ditempatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan ditambahkan kegembiraan untuk mereka, yaitu disertakannya daripada keluarga-keluarga yang saleh di antara mereka untuk mendampingi mereka semua. Dan masih lagi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada mereka semua pemberian-pemberian yang banyak-banyak. Ini insyaallah daripada kelanjutan ayatnya akan kita bahas daripada pemberian apa lagi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka semua di dalam surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tergolong daripada orang-orang yang soleh yang tidak cinta kepada mereka semua, sehingga orang-orang yang soleh itu senang ketika kita bisa bersama mereka semua dan kita disertakan bersama orang-orang tersebut. Allah. وهو يقال إمام الله ويقال
اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان سادتي واسلك في سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع بعطاء راغب برضا مستسلم لقضاء فكني من أولياء واسلك في سبيل هدى وأهلكني بالخيرات